Puji Tuhan, Amin. kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan waktu dan banyak Bapak Pendeta Charles Mohola. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Pardosi. Terima kasih puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama. Dibuka, Pak. Oh iya, oke, baik. Iya. Ya, terima kasih. Selamat pagi buat kita semuanya. Jumpa kembali dalam ibadah saat teduh kita pagi hari ini di akhir pekan ini. Kita sangat bersyukur semuanya diberikan senantiasa kesehatan buat kita. Ya, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama. Ya, baik. Saya mengajak kita untuk menundukkan hati dan pikiran kita, berdoa bersama, dan juga sebelumnya selamat pagi juga untuk saudara kami yang selalu setia mengikuti acara ibadah saat teduh kita, saudara kita dari Manado, sudah ada saudara Rivo. Tuhan memberkati ya. Baik, ya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Engkaulah gunung batu kami, tempat perlindungan kami untuk kami tetap dilepaskan oleh kuasa darah-Mu dari segala hal yang menghambat kehidupan kami untuk maju terus di dalam kasih karunia-Mu. Engkaulah Tuhan kami yang menjadi pembela kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau membangunkan kami kembali untuk dapat melaksanakan ibadah pagi kami Tuhan. Terima kasih diberkati semuanya. Semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir pagi hari ini. Di akhir pekan ini Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Penyertaan kasih-Mu bagi kami semuanya. Kami akan terus mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, panggilan-Mu untuk kasih setia-Mu. Kami dapat melihat semuanya itu melengkapi hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur. Ya, setiap pagi pikiran kita dicerahkan oleh Tuhan, diberikan pencerahan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang kita perdengarkan terus. Ya, secara detail kita melihat ya bagaimana Tuhan mengajar kita semua untuk fokus kepada panggilan kasih karunia-Nya, dan kita masih terus akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 1 ini ya. Sangat luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk itu ya mari saya ajak kita kembali membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 1 ya. Galatia pasal 1 ini kita akan masih melihat bagaimana keotentikan atau otentisitas daripada kerasulan Paulus, karena dengan kita mengetahui dengan baik panggilan Tuhan, panggilan sorgawi kepada Rasul Paulus untuk menjadi rasul kita bangsa lain, dan kita mengerti fokus daripada panggilan Tuhan untuk kita bisa melihat Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya ya. Mari saya akan membaca lagi dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 ya.
Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, karena segala dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa kali kita sudah membahas bagian ini ayat per ayat, ya. Sebelumnya kita sudah melihat fokus dan panggilan daripada Allah kepada Rasul Paulus, satu rasul yang diangkat oleh Tuhan Yesus dari posisi yang surgawi, adalah untuk memberitakan berita yang khusus, ya, berita yang benar-benar baru, yang berbeda dari apa yang sebelumnya telah disampaikan kepada murid-muridnya untuk melayani bangsa pilihannya, bangsa Israel. Sekarang fokus kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita, dan Tuhan menyatakan, ya, Tuhan mewahyukan, mengungkapkan satu rahasia. Nah, ini kata-kata kuncinya adalah Tuhan menyingkapkan, membukakan satu rahasia yang sangat berharga untuk memberkati semua orang, memberkati kita melalui Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan fokusnya adalah kepada pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, itulah juga menjadi fokus daripada pemberitaan kita, Bapak Ibu Saudara, karena Paulus tadi mengatakan di awal, ya, Tuhan mengidentifikasi, Tuhan meletakkan dasar pemilihannya untuk Paulus menjadi rasul adalah dikatakan di ayat 1 itu, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ini adalah panggilan yang khusus, ya, Bapak Ibu Saudara, untuk disampaikan sebagai dasar daripada pemberitaan, dasar daripada Injil, kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita, dan juga menjadi dasar pemberitaan kita saat ini, ya, Bapak Ibu Saudara, yaitu pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pentingnya kita memahami dengan baik siapa Rasul Paulus dan bagaimana Tuhan menyatakan diri kepadanya, yaitu Yesus Kristus yang telah dimuliakan di surga, dan berkali-kali, bukan hanya satu kali, ya, beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan menyatakan firman-Nya dari surga kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada semua para pendengarnya dan juga kepada kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat penting disampaikan, ya, karena apa? Karena banyak orang yang salah mengerti, ya, tentang keberadaan daripada firman Allah, ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu semuanya adalah firman Allah. Tidak ada firman Allah yang lebih tinggi dari satu daripada yang lainnya.
Oleh sebab ada orang mengatakan, oh ya, ketika ya Yesus berbicara itu, Bapak Ibu Saudara, mereka menganggap bahwa perkataan Yesus ketika Yesus ada di bumi ini itu lebih tinggi daripada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lebih benar begitu ya, yang disampaikan oleh Yesus ya secara langsung, yang biasanya itu di dalam Alkitab berbahasa Inggris itu disebut the red letter ya. Jadi ditulis dengan huruf merah gitu ya, warna merah ya, dengan huruf warna merah di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris untuk menandai bahwa itu adalah perkataan Yesus lebih benar, lebih tinggi daripada perkataan nabi-nabi, nubuat, lebih tinggi daripada perkataan Rasul Paulus begitu ya, derajatnya lebih tinggi. Itu kekeliruan Bapak Ibu Saudara, kekeliruan memahami Alkitab. Tidak ada yang lebih tinggi, perkataan Tuhan sama derajatnya, sama benarnya semuanya. Amin. Jadi ya ada banyak orang yang meyakini seperti itu. Jadi sehingga ketika mereka membela keyakinan mereka yang keliru ya, dengan mengatakan Yesus sendiri yang langsung loh mengajarkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Loh, jadi maksudnya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, oleh Petrus ya, itu tidak kurang benar begitu ya. Jadi maksudnya itu jadi nomor 2, tingkat nomor 2 ya, di level nomor 2 ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika di bumi nomor 1 begitu. Nanti berarti ada nomor 3 kan? Ada nomor 4, nomor 5. Nah, derajatnya, dan itulah sebabnya makanya banyak kesesatan dan mengatakan ada firman Allah itu adalah dongeng. Ya, wah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kalau kita pelajari di apa namanya? Dalam dunia teologi ya, pendidikan teologi, dalam sejarah, oh banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang apa namanya, yang menamakan diri sebagai teolog Kristen, ya kan? Yang menafsirkan Alkitab itu ada yang secara mitologi ya, dengan cara pendekatan mitos, bahwa ada di dalam Alkitab itu mitos gitu ya. Ada dongeng-dongeng gitu ya di dalam Alkitab itu. Dan ada yang memang ada firman Allah benar-benar, ada juga firman Allah yang sebenarnya itu hanya tradisi katanya ya, hanya tradisi. Pokoknya derajatnya berbeda-beda begitu penafsiran mereka. Dan itu benar-benar adalah satu apa namanya, kegelapan ya, satu kebodohan cara menafsir Alkitab, memahami Alkitab seperti itu. Bapak Ibu Saudara, semua firman Allah itu adalah benar adanya, sama derajatnya ya, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu diilhami oleh Roh Kudus. Amin. Semua itu diilhami oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan itu benar adanya ya, dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab itu benar adanya ya. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya, sama benarnya dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kuduslah yang bekerja, Roh Kuduslah yang mengilhami ya, Roh Kuduslah yang memimpin, menuntun semua orang ya, lebih daripada 40 orang penulis Alkitab. Roh Kuduslah yang membimbing semuanya menuliskan firman Tuhan itu sehingga itu benar adanya. Amin. Ya begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sangat penting untuk dipahami. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau kita lihat itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika di bumi ini,
Ya, perbedaan itu bukanlah kekeliruan. Ya, amin. Ya, perbedaan itu adalah semata-mata karena program Allah yang berbeda, ya, kepada umatnya yang berbeda, kelompok yang berbeda, ya, dengan firman perintah yang berbeda, sehingga perbedaan itulah yang harus kita pahami supaya kita tidak mencampur adukan, ya, supaya kita jangan membingungkan orang yang mendengar ketika kita menyampaikan firman Tuhan, apa maksud dan tujuannya. Amin. Ya, maksud dan tujuan daripada Yesus Kristus ketika dia menyampaikan firman-Nya waktu Yesus ada di bumi ini adalah dia sudah jelas mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, disitulah kita memahami bahwa posisi kita bukanlah Israel. Amin. Sehingga ketika Yesus menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel, maka Yesus menyampaikan firman itu, Yesus menyampaikan Injil, Yesus menyampaikan kabar baik, itu adalah didasarkan pada perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa Israel untuk tujuan membangun kerajaannya di bumi melalui bangsa pilihannya Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa oleh karena penolakan daripada bangsa Israel, maka Tuhan membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa lain melalui hambanya Rasul Paulus, ya. Firman dari surga disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu di mana Tuhan langsung berbicara kepada Rasul Paulus, dan firman itu benar adanya 100%, dan Paulus menyatakan bahwa dia menerimanya langsung dari Tuhan Yesus, bukan dari pengajaran rasul-rasul yang sebelumnya sudah mengenal Yesus secara fisik, atau Yesus yang hidup di dalam daging sebagai firman yang menjadi daging, di mana saat ini Bapak Ibu Saudara, Paulus menerima firman dari Yesus yang sudah ditinggikan dan dimuliakan di dalam surga. Tentu saja itu berbeda. Amin. Maka perbedaan itulah yang harus kita pahami dengan baik, sehingga di sini kita lihat bahwa Paulus jelas menyatakan bahwa standar daripada kerasulannya bukanlah standar manusia, ya. Dan itu jelas sekali Paulus katakan, bukan manusia yang menetapkan dia menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain, dan juga bukan lembaga manusia yang mengutus dia, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus sendiri yang langsung mengutus dia kepada kita bangsa-bangsa lain. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka coba kita lihat dulu, ya, bagaimana Paulus menceritakan pengalamannya bahwa dia beberapa kali bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi bukan bertemu di bumi, ya. Ya, jadi ada pertanyaan daripada saudara kita, ya, saudara Rivo dari Manado, ya, melalui Japri WA kepada saya, WhatsApp, ya. Saudara kita bertanya, apakah Rasul Paulus sudah ada ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini secara jasmani, ya. Tentu saja, ya, usia antara Yesus dengan Paulus barangkali kira-kira perbedaannya adalah kira-kira 7 tahun, begitulah, ya. Ya, jaraknya. Jadi secara jasmani Yesus lebih tua, ya, lebih duluan lahir daripada Rasul Paulus. Tapi kita tahu bahwa Saulus yang kemudian namanya menjadi Paulus itu, dia dibesarkan di luar daripada Yerusalem, yaitu di Tarsus, ya. Kampungnya adalah
di Tarsus, ya, di daerah di negara Turki yang sekarang ini, ya, di negara Turki yang sekarang di zaman modern ini, ya. Disitulah kelahiran daripada Paulus, ya. Jadi mereka tidak pernah saling mengenal ketika Yesus ada di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi Yesus dari surga menampakkan diri kepadanya, dan kita akan lihat dulu Bapak Ibu Saudara kita lihat dulu di dalam Galatia, di 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. Ini coba kita lihat dulu, ini adalah yang kesekian kali, ya, Paulus menyatakan bahwa dia menerima firman Tuhan dari surga, ya, bukan menerima dari Yesus Kristus yang hidup ketika di bumi ini, ya. Nah, kita lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita, ya. Ini adalah kesaksian daripada Paulus mengenai bukti otentik daripada kerasulannya, bahwa dia bukan hanya satu kali bertemu dengan Yesus, tapi dia berkali-kali bertemu dengan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepadanya dan menyampaikan firman-Nya, ya, kepada Rasul Paulus. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12. Saya akan membacakan dari ayat 1, ya. Dari ayat 1. Ya. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan atau wahyu yang kuterima dari Tuhan. Ya. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, dari langit, ya. Tingkat ketiga dari langit. Jadi rupanya tingkat ketiga dari langit itu adalah surga, ya. Ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia, ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia menerima kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang dimaksud dengan orang tersebut yang disaksikan oleh Paulus? Ya, dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara, ya. Dialah yang diangkat, dikatakan, ke surga dan diangkat ke Firdaus untuk mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia, tapi yang boleh dan yang dapat diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Kepada siapa dan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus? Tentu Bapak Ibu Saudara, kepada Rasul Paulus firman diucapkan, langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu firman yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, melalui tulisan-tulisannya. Ya, ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dari kitab Roma sampai Filemon. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi apakah yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang ditulisnya dari kitab Roma sampai Filemon itu adalah firman Tuhan? Oh ya, Bapak Ibu Saudara, bahkan firman yang diterima oleh Rasul Paulus itu adalah dari Tuhan Yesus langsung, ya, yang Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, ya, yang sudah hidup di dalam roh untuk selama-lamanya, yang tidak akan mati lagi. Ya, bahkan kalau kita bedakan Bapak Ibu Saudara, firman yang diterima oleh Petrus
oleh Yohanes, oleh Yakobus adalah firman yang diterima dari Yesus yang masih hidup di dalam daging. Belum melintasi penebusan, belum melintasi pengampunan, ya, belum melintasi pengudusan, dan belum melintasi pekerjaan yang sempurna. Bahkan Yesus menyampaikan firman-Nya, ya, ketika Yesus masih hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena itulah yang ditetapkan oleh Allah, firman kebenaran untuk umatnya bangsa Israel yang disampaikan oleh 12 rasul atau 12 muridnya. Tapi kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, ya Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya, firman yang sudah melewati ya keberadaannya dari penebusan, ya pengampunan, pengudusan oleh darahnya, oleh penguburannya, dan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan itu adalah firman kasih karunia yang kita terima dan yang kita dapat baca dan imani saat ini sebagai firman Allah, ya, sebagai wahyu daripada Yesus Kristus yang sempurna. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sama sempurnanya dengan apa yang difirmankan Yesus ketika dia ada di bumi ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sama sempurnanya. Hanya ya apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu berbeda, karena itu disampaikan kepada kelompok yang berbeda, berkaitan dengan program Allah dan rencananya yang berbeda, dan juga untuk tujuan yang berbeda, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudaraku pernah mendengarkan orang mengatakan, ya, Yesus sendiri yang menyampaikan doa, mengajarkan doa, ya, yang dia sampaikan oleh Tuhan Yesus, dengan kesan bahwa seolah-olah apa yang dikatakan Yesus ketika dia di bumi ini itu jauh lebih tinggi daripada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu adalah kekeliruan, ya, kekeliruan memahami firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan kita sudah lihat ketika Yesus naik ke surga dan dipermuliakan, dia menyatakan firman rahasia, dan firman rahasia ini diterima oleh Rasul Paulus, dan itu adalah firman yang sempurna, telah melewati daripada penebusan dan pengampunan pekerjaan yang sudah selesai di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita lihat misalnya sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, ya, kita lihat di situ bahwa dikatakan bahwa belum semua dosa diampuni. Ya Bapak Ibu Saudara, benar sekali ya, karena darah Kristus belum tertumpah. Ya, tapi sekarang firman yang diterima oleh Rasul Paulus sesudah Yesus disalibkan, bahkan sudah bangkit naik ke surga. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus? Semua dosa sudah diampuni. Amin. Semua dosa telah ditebus. Kita telah ditebus dari semua dosa kita. Dan kita sudah ya dikuduskan oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi yang mana yang ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada kita saat ini bangsa-bangsa lain? Firman yang disampaikan oleh Kristus Yesus melalui hambanya, melalui Rasul Paulus, yaitu pemberitaan firman Allah, yaitu kasih karunia-Nya yang sempurna untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, ya, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya saat ini. Bukan karena hidup di bawah hukum Taurat, tetapi karena hidup di bawah kasih karunia-Nya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat sebenarnya apabila kita lebih mengenal siapa Paulus dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya,
ini adalah benar-benar akan mencerahkan pemikiran, ya, akan mencerahkan pengajaran, akan mencerahkan daripada pemberitaan setiap orang saat ini. Tapi kalau tidak mengenal siapa Rasul Paulus dan menganggapnya dia sama saja dengan 12 rasul yang lainnya. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara, ya, akhirnya pemberitaan, ya, banyak orang jatuh kepada daging, ya, jatuh kepada keinginan daging, ya, sehingga tidak heran kalau kita lihat campur aduk daripada pemberitaan itu banyak membingungkan orang-orang yang mendengarnya, ya. Ambil saja contohnya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak pernah bisa tegas mengatakan tentang kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena mereka terhalangi oleh pemahaman yang mencampur adukan bahwa, ya, dikatakan bahwa manusia harus melakukan perbuatan-perbuatan supaya mereka dibenarkan, dan itu mereka akan sampaikan berdasarkan firman yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, tentu saja orang-orang Israel tidak bisa mengatakan bahwa mereka dibenarkan hanya melalui iman tanpa melakukan hukum Taurat. Tetapi sekarang kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara, ya, sampai 80 lebih episode kita belajar dari Roma pasal 9, 10, 11. Di situ sudah jelas ditegaskan bahwa kita ini bukanlah bagian dari Israel. Amin. Ya, kita ini bukanlah bagian daripada program Allah untuk bangsa Israel, tapi kita adalah benar-benar bagian dari tubuh Kristus, ya, yang saat ini diberkati oleh Tuhan bukan melalui perjanjiannya kepada nenek moyang bangsa Israel, ya, tetapi kita benar-benar diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah atas dasar kematian Kristus yang sudah menyelesaikan segala pekerjaannya untuk mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah fokus yang sangat luar biasa saat ini dalam pemberitaan kita agar jiwa-jiwa dimenangkan untuk Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi pemberitaan yang sangat murni, ya, dan tidak boleh dicampur adukan atau dicemari dengan, ya, pemberitaan yang keliru, sehingga pelayanan kita, pelayanan yang benar-benar fokus kepada kehendak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menyampaikan, ya, di dalam, kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Saya mengajak kita dulu melihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ya. Filipi pasal 4. Jadi Paulus menyampaikan tadi bahwa dia menerima perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus, yang telah dipermuliakan di surga. Dia langsung menerimanya dan bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Maka, ya, disampaikan kepada kita bahwa di dalam Filipi pasal 4-nya, ya, Filipi pasal 4 ini dikatakan, saya akan membacakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, ya, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Paulus mengatakan bahwa mahkotanya adalah, ya, jemaat, yaitu jemaat Filipi adalah mahkotanya, yaitu mahkota surgawi. Kita lihat dulu bagaimana mahkotanya Paulus ini, ya. Ya, mereka adalah di pasal 1 kita lihat, ya. Pasal 1 ayatnya yang pertama dikatakan di situ, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi
dengan para penilik jemaat dan diaken, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus. Jadi mahkotanya Paulus adalah jemaat yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Kenapa Allah menghendaki saat ini ya terbentuknya jemaat-jemaat kudusnya Tuhan? Karena itu adalah merupakan mahkota surgawi bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang dengan penuh kerelaan menyampaikan Injil keselamatan, dan ya banyak jiwa yang dimenangkan. Dengan demikian tubuh Kristus semakin disempurnakan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah mahkota. Jadi Paulus katakan kepada ya jemaat Filipi, kepada jemaat Tuhan orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudusnya Tuhan ya di Filipi, di Efesus, di Tesalonika, di Kolose dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Itu adalah mahkota surgawi dari ya Paulus sebagai hamba Tuhan, ya, dan itu adalah merupakan sukacita surgawi, ya, dan itu adalah merupakan hal yang sangat menggembirakan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sebabnya Allah sangat menghendaki, Allah merindukan agar ada terbentuk jemaat-jemaat kudusnya Tuhan. Karena itu adalah mahkota daripada ya hamba-hamba Tuhan yang dengan setia memberitakan Injil kasih karunia Allah seperti Rasul Paulus. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat bahwa ya di sini semakin kita memahami ya siapa Rasul Paulus dan apa yang diberitakannya kepada kita, maka kita akan masuk di dalam ruang lingkup, ya, di dalam ruang lingkup ya, pemberitaan firman Allah yang sempurna, ya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena itulah saat ini benar-benar menjadi sumber daripada kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus saat ini, ya, juga untuk menghadapi Paulus katakan tadi, yang melepaskan kita saat ini dari dunia yang jahat ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ada hikmat Allah di dalam setiap firman yang disampaikannya secara khusus melalui hambanya Rasul Paulus. Di situ ada rahasia-rahasia hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita selama kita diberikan kesempatan di dunia ini. Maka pelayanan kita menjadi pelayanan yang fokus kepada kehendak Allah yang membawa kita kepada seluruh rencananya untuk hidup di dalam ya kesempurnaan pekerjaan Kristus yang sudah diselesaikannya di atas kayu salib, merupakan fokus daripada pemberitaan kita. Fokus daripada pekerjaan Allah saat ini memberkati semua umat manusia yang percaya kepadanya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu semakin ya kita lebih dalam lagi dan semakin kita lebih banyak lagi membicarakan tentang kasih karunia Allah, maka semakin banyak orang yang terberkati. Amin. Dan kita sendiri pun semakin dalam masuk ya lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, tertanam di dalam maksud Allah itu sendiri. Amin. Dan hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk hidup yang berbuah dan tidak akan sia-sia lagi apa yang kita kerjakan. Paulus katakan, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendirilah yang memperhitungkan itu semuanya. Ya, bagi kita semua yang selalu setia kepada kebenarannya, maka Tuhan Yesus sendiri yang memperhitungkannya semuanya. Sebab dari Dialah kita menerima yang terbaik, dan untuk Dialah kita mempersembahkan hidup kita
dan dikatakan baginya lah segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah firman Tuhan kebenarannya. Pagi hari ini kita sudah menyaksikan bahwa ya tanda-tanda daripada kerasulan Paulus adalah standar kerasulannya ya jelas dinyatakan melalui wahyu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga. Menjadi berkat yang besar buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, ya. Terus kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini supaya hidup kita terus tertanam lebih dalam lagi dan hidup kita berbuah untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa yang baik, oleh karena Engkau memperhadapkan kami setiap hari, setiap saat ya Tuhan, kami masuk lebih dalam lagi tertanam di dalam kehidupan yang baru, dalam Kristus Yesus, yaitu di dalam tubuh-Mu yang surgawi, tubuh-Mu yang mulia, dan kami dipenuhi terus ya Tuhan dengan pengertian-pengertian yang benar dari bijaksana daripada Tuhan, dari firman-Mu yang Engkau nyatakan menjadi kekuatan yang besar bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, untuk melayani Tuhan lebih fokus lagi. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan ya hadir pada pagi hari ini mengucap syukur kepadamu, dan Tuhan kiranya melimpahkan segala kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu bagi kami semua. Apa yang kami lakukan selalu berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Saudara-saudaraku semuanya, kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Jumpa kembali hari Senin ya. Dan besok kita akan jumpa dalam ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih.